Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Idola. Hari ini kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan mabadi khaira ummah. Di kalangan NU Nahdlatul Ulama, istilah ini sangat keren, sangat tenar dan menjadi cambuk luar biasa untuk kemajuan Nahdlatul Ulama. Apa sih yang disebut dengan mabadi khairal ummah? Mabadi khairal ummah secara istilah itu adalah dasar-dasar atau pondasi untuk khaira ummah, sebaik-baiknya umat. Istilah khaira ummah ini diambil dari surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ali Imran ayat 11. Yang artinya adalah kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, maka bagi mereka dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan khaira ummah adalah mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan mereka yang ikut perang Badar serta ikut rombongan Nabi ke Hudaybiyah, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa mereka yang dimaksud itu adalah umat Islam periode pertama dengan mendasarkan pada hadis khairu ummati al-Qur'anul ladzi bu'istu fihim summal ladina yalunahum rawahu Ahmad. Khairul quruni qarni summal ladina yalunahum yang artinya sebaik-baik umatku adalah abad di mana aku diutus kepada mereka, kemudian orang-orang yang berikutnya, kemudian orang-orang yang berikutnya. Sedangkan sebagian lain mengatakan bahwa mereka adalah umat Islam pada setiap periode sepanjang syarat-syarat yang terkait dengan ayat tersebut terpenuhi, yaitu yang pertama beriman, dan yang kedua mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini didasarkan pada ucapan Sayyidina Umar yang bunyinya man fa'ala mislakum kana mislakum. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Man sarrahu ayyakuna min hadhil ummati falyuaddi syartallahi fiha. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir riwayat Ibnu Jarir, yang artinya yang pertama, siapa yang bekerja seperti kamu, maka adalah seperti kamu. Kemudian yang kedua, barang siapa yang senang menjadi umat ini, hendaknya memenuhi syarat Allah di dalamnya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Selain itu, ada beberapa hadis yang memuji umat yang akan datang. Yang pertama, tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba sab'a marratin liman lam yarani wa amana bi. Riwayat Abu Imamah. Yang kedua, afdalul khalqi imanan qaumun fi aslabir rijali yu'minuna bi walam yarawni yajiduna warqan wa ya'lamuna bima fiha fahum afdalul khalqi imanan. Ini rawahu Zaid bin Aslam ngan ibnihi an Umar. Beruntunglah orang yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntunglah 7 kali orang yang tidak melihatku tetapi beriman kepadaku. Abu Umamah. Yang kedua, sebaik-baik makhluk imannya adalah kaum di dalam tulang rusuk orang-orang lelaki. Mereka beriman kepadaku tetapi tidak melihatku. Mereka mendapatkan kertas lalu mengamalkan isinya. Karena itu mereka adalah sebaik-baik makhluk imannya.
Ini riwayat Zaid bin Aslam dari ayahnya Umar. Abu Umar bin Abdul Bar berpendapat bahwa hadis yang menyebutkan tentang kebaikan pada kurun periode pertama tidak dapat diartikan secara umum, karena pada setiap periode selalu terdapat orang yang memiliki keutamaan atau kelebihan dan orang-orang yang memiliki sifat sebaliknya. Dalam pada itu, ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa umat terbaik bisa terjadi pada periode pertama atau pada periode terakhir. Di antara hadis-hadis itu adalah ummati kalmator la yudro awaluhu khairun am akhiruhu. Yang kedua, masalu ummati mislul mator la yudro awaluhu khairun am akhiruhu. Umatku bagaikan hujan, tidak diketahui apakah awalnya lebih baik atau akhirnya. Ini diriwayatkan, disebutkan oleh At-Toyalisi, Abu Isa At-Tirmidzi. Kemudian yang kedua, perumpamaan umat bagaikan hujan, tidak diketahui apakah awalnya lebih baik atau akhirnya. Ini disebutkan oleh Ad-Daruqutni dari riwayat Anas. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, Imam Al-Qurtubi berkesimpulan bahwa predikat khairah ummah dapat diperoleh bagi umat Islam pada setiap periode bila tantangan yang dihadapinya sama seperti umat Islam pada periode pertama, yaitu bila ajaran Islam itu dianggap gharib atau asing seperti pada waktu datang pertama kali. Kemudian orang-orang yang benar-benar beriman direndahkan dan perbuatan yang fasik semakin subur. Dalam kondisi yang demikian dibutuhkan tampilnya suatu umat yang berkualitas dan tidak hanya memiliki keberanian, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Umat seperti ini dinamakan khairah ummah atau umat terbaik, yang bisa muncul beberapa periode sesuai dengan kemungkinan timbulnya keadaan seperti yang dikemukakan di atas. Apa sih tujuan Mabadi' Khairah Ummah NU ini? Tujuannya adalah bahwa Mabadi' Khairah Ummah itu diarahkan kepada penggalangan warga untuk mendukung program pembangunan ekonomi NU. Program ini tengah menjadi perhatian serius pula saat ini sebagaimana hasil Kongres NU yang ke-28. Sementara itu, kebutuhan strategis NU dewasa ini pun semakin berkembang. NU telah tumbuh menjadi organisasi massa besar, tetapi meskipun tingkat kohesi kultural di antara warga tinggi, kita tidak dapat mengingkari kenyataan betapa lamban proses pengembangan tata organisasinya. Di hampir semua tingkat kepengurusan dan realisasi program, masih terlihat kelemahan manajemen sebagai problem serius. Menyongsong tugas berat di masa datang, persoalan pembinaan tata organisasi ini perlu segera ditangani. Jika ditelaah lebih mendalam, nyata bahwa prinsip dasar yang terkandung dalam Mabadi' Khairah Ummah memang amat relevan dengan dimensi personal dalam pembinaan manajemen organisasi, baik organisasi usaha atau bisnis maupun organisasi sosial lainnya. Dengan demikian, gerakan Mabadi' Khairah Ummah tidak saja relevan dengan program pengembangan ekonomi, tetapi juga pembinaan organisasi pada umumnya. Kedua hal yang akan menjadi arah strategis pembangkitan kembali gerakan Mabadi' Khairah Ummah kita nantinya, di samping bahwa sumber daya manusia yang dapat dikembangkan melalui gerakan ini pun akan menjadi kader-kader unggul yang siap berkiprah aktif dalam mengikhtiarkan kemaslahatan umat, bangsa, dan negara pada umumnya. Apa sih butir-butir Mabadi' Khairah Ummah? Di dalam Mabadi' Khairah Ummah itu ada beberapa butir. Yang pertama as-sidqu. Butir ini mengandung arti kejujuran atau kebenaran, atau kesungguhan dan keterbukaan. Kejujuran atau kebenaran adalah satu-satunya kata dengan perbuatan, ucapan dengan pikiran. Apa yang diucapkan sama dengan yang dibatin. Jujur dalam hal ini berarti tidak pelin-pelan dan tidak dengan sengaja memutarbalikkan fakta atau memberikan informasi yang menyesatkan. Dan tentu saja jujur pada diri sendiri, termasuk dalam pengertian ini adalah jujur
dalam bertransaksi dan jujur dalam bertukar pikiran. Jujur dalam bertransaksi artinya menjauhi segala bentuk penipuan demi mengejar keuntungan. Jujur dalam bertukar pikiran artinya mencari maslahat dan kebenaran serta bersedia mengakui dan menerima pendapat yang lebih baik. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua itu adalah al-amanah wal wafa bil ahdi, yang artinya butir ini memuat dua istilah yang saling terkait, yaitu al-amanah dan al-wafa bil ahdi. Yang pertama, al-amanah itu artinya adalah amanah. Secara umum meliputi semua beban yang harus dilaksanakan, baik ada perjanjian maupun tidak. Sedang yang disebut belakangan atau al-wafa bil ahdi itu berkaitan dengan perjanjian. Kedua istilah ini digabungkan untuk memperoleh satu kesatuan pengertian yang meliputi dapat dipercaya, setia, dan tepat janji. Dapat dipercaya adalah sifat yang dilekatkan pada seseorang yang dapat melaksanakan semua tugas yang dipikulnya, baik yang bersifat diniyah maupun ijtimaiyah. Dengan sifat ini, orang menghindar dari segala bentuk pembengkalaian dan manipulasi tugas atau jabatan. Lawan dari amanah adalah khianat, termasuk salah satu unsur nifaq sebagaimana tersebut di dalam hadis terdahulu. Kemudian yang ketiga adalah al-adalah atau bersikap adil, yaitu mengandung pengertian objektif, proporsional, dan taat asas. Butir ini mengharuskan orang berpegang kepada kebenaran objektif dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Distorsi penilaian sangat mungkin terjadi apabila akibat pengaruh emosi, sentimen pribadi, atau kepentingan egoistik. Distorsi semacam ini dapat menjerumuskan orang ke dalam kesalahan fatal dalam mengambil sikap terhadap suatu persoalan. Buntunya sudah tentu adalah kekeliruan bertindak yang bukan saja tidak menyelesaikan masalah, tetapi bahkan menambah keruwetan. Lebih-lebih jika persoalannya menyangkut perselisihan atau pertentangan di antara berbagai pihak. Dengan sikap objektif dan proporsional, distorsi semacam ini dapat dihindarkan. Itu prinsip yang ketiga. Kemudian yang keempat, at-ta'awun. At-ta'awun artinya adalah saling tolong menolong. Ini merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Pengertian ta'awun meliputi tolong menolong, setia kawan, dan gotong royong dalam kebaikan dan takwa. Imam Al-Mawardi mengaitkan pengertian al-birru atau kebaikan dengan kerelaan manusia dan takwa dengan ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperoleh keduanya berarti memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Ta'awun juga mengandung pengertian timbal balik dari masing-masing pihak untuk memberi dan menerima. Oleh karena itu, sikap ta'awun mendorong setiap orang untuk berusaha dan bersikap kreatif agar dapat memiliki sesuatu yang dapat disumbangkan kepada orang lain dan kepada kepentingan yang bersama. Kemudian prinsip yang kelima, butir yang kelima itu istiqomah, yaitu istiqomah itu dalam bahasa Indonesianya artinya konsisten atau ajib atau selalu melaksanakan hal-hal yang baik secara terus-menerus atau berkelanjutan atau berkesinambungan. Artinya tidak bergeser dari jalur atau thariqah sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulullah serta rencana-rencana yang tuntunan yang diberikan oleh salafus sholih dan aturan main serta rencana-rencana yang disepakati bersama. Kesinambungan artinya keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling menopang seperti sebuah bangunan. Sedangkan makna berkelanjutan adalah bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut
merupakan proses yang berlangsung terus-menerus tanpa mengalami kemandegan, merupakan suatu proses maju atau progressing, bukan berjalan di tempat atau stagnan. Mungkin itu dulu yang dapat kita sampaikan. Intinya, pembangkitan kembali dan pengembangan gerakan Mabadi Khairul Ummah itu sangat dibutuhkan di dalam Nahdlatul Ulama untuk lebih menegaskan lagi langkah gerak dan cita-cita Nahdlatul Ulama pada era milenial, bahkan pada era 4.0 ini atau bahkan 5.0 ini. Kuncinya adalah khairul ummah, yaitu dengan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.